kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan padamu di pagi hari yang indah ini, atas segala kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami sepanjang tidur kami tadi malam, dan telah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami saat ini. Kami undang Engkau untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun untuk dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada hari ini kita masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Tadi puji Tuhan kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan hari ini kami akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti akan firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, firman Tuhan diambil dari Efesus 2 ayat 21. Ya, sambil dibuka Alkitabnya. Efesus 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amang ulang lagi sambil diikuti. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Adik-adik, kalau kita melihat satu bangunan, misalnya bangunan gereja yang bagus, ya, kita lihat di atasnya bangunan itu sangat megah, sangat indah, ya. Atau kita melihat misalnya satu pohon yang besar, yang daunnya begitu hijau dan rindang. Di dalam satu bangunan yang besar itu sebetulnya ada pondasi yang kuat sehingga bangunan itu terlihat megah, bisa berdiri kokoh. Atau kalau kita lihat pohon yang begitu besar, dia bisa berdiri kokoh, itu karena ada akar di bawahnya yang menopang pertumbuhan daripada pohon itu. Akar itu bisa bertumbuh, karena pohon itu bisa bertumbuh, ada akar yang menjadi saluran untuk bagaimana pohon itu bisa bertumbuh. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Adik-adik pernah dengar lagu dikatakan begini, gereja bukanlah gedungnya. Nah, di bait terakhir mengatakan, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Ya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Ya, kalau kita lihat bait Allah yang tersusun rapi, sama seperti tubuh kita yang terdiri dari misalnya ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, dan sebagainya. Begitu banyak organ-organ tubuh di dalam tubuh kita, ciptaan Tuhan, yang mempunyai fungsi bermacam-macam. Ya, bayangkan adik-adik sekalian, kalau seandainya nih, misalnya semua hidung, wah, itu bagaimana itu kalau hidung semua ya? Di sini hidung, di sini hidung, di sini hidung, wah, lucu kelihatan ya, atau seram. Atau misalnya semua mata, ya gitu. Di sini mata, semua mata. Tetapi ciptaan Tuhan begitu indah dan begitu mulia. Dikatakan tadi firman Tuhan, seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Adik-adik sekalian, sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, kita harus bertumbuh. Ya. Ciptaan Tuhan yang sempurna ini harus bertumbuh. Bertumbuh itu misalnya seperti apa? Ya, kalau mulutnya ya harus sering mengucapkan pujian. Nah, bertumbuh. Atau telinganya suka mendengar pujian tentang Tuhan, bukan dengar yang menggosipkan orang, gitu ya. Nah, kita harus sebagai bait Allah bertumbuh. Bagaimana caranya ciptaan Tuhan yang sempurna ini bisa bertumbuh? Bertumbuh, imannya bertumbuh, bukan hanya sekedar badannya, tetapi imannya bertumbuh, pengetahuannya bertumbuh. Ada 3 hal yang Amang bagikan supaya kita, anak-anak Tuhan,
Anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus itu bertumbuh. Yang pertama, yang pertama ada 3B. Ya, yang pertama bersyukur. Setiap hari anak-anak semua harus bersyukur. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus bersyukur. Jangan sering mengeluh. Ya, misalnya begini, ya, minta uang jajan terus dikasih, apa itu, gitu ya, pelit misalnya. Atau misalnya ada kita disuruh coba dulu itu cuci piring, bukan tugas saya misalnya. Tetapi harus bersyukur. Anak-anak Tuhan bertumbuh ketika dia sering bersyukur. Bersyukur, saya masih bisa melihat. Saya masih bisa sekolah. Saya masih sehat. Ya, itu yang pertama bertumbuh. Bagaimana supaya kita tumbuh kuat di dalam Tuhan. Nah, tadi ada 3B, adik-adik. Nah, B yang pertama adalah yang bersyukur. B yang kedua adalah berdoa. Ya, ayo, dari kemarin sudah dibilang supaya kita adik-adik berdoa. Ya, berdoanya nggak usah susah-susah. Ya, berdoa itu adalah kalau kita berdoa sama Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Ya, jadi berdoa setiap hari, mengucap syukur. Atau kalau misalnya kita mau minta sesuatu, kita berdoa, Tuhan saya perlu ini misalnya. Atau kita mendoakan papa mama, ya, atau guru-guru, ya. Anak-anak yang sering berdoa, setiap hari berdoa, bukan berdoa hanya makan aja gitu ya. Misalnya mau berangkat berdoa, didoakan ya. Walaupun misalnya sederhana, dia akan bertumbuh. Selain bersyukur, berdoa dan bertumbuh. Nah, B yang ketiga adalah baca firman. Ya, adik-adik terus sudah disampaikan, ayo ayat hafalan ya. Walaupun satu ayat itu kita sudah bersekutu kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, coba Amang tanya nih, siapa nih ayat hafalannya 2 minggu yang lalu hafal? Ayo siapa angkat tangan coba? Ya di sana ya. Harus hafal. Nanti ayat hafalan itu setiap minggu ada 1 dihafal. Itu sudah membuat kita bertumbuh. Dengan firman itu, firman yang disampaikan setiap minggu, lalu ayat hafalan, itu kita sudah bisa tumbuh kuat di dalam Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tumbuh kuat di dalam Tuhan. Ciptaan Tuhan yang sempurna, bait Allah ini dengan segala ciptaannya yang tersusun rapi, kita terus menjadi anak-anak yang kuat. Firman Tuhan mengatakan di dalam dia itu Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh Amang bagikan untuk anak-anak semua. Mari tumbuh kuat di dalam Tuhan. Caranya gimana tadi? Bersyukur, berdoa, baca firman. Amang percaya anak-anak yang bersyukur, berdoa, baca firman, diberkati Tuhan. Diberkati sekolahnya, nanti yang SD, naik jadi SMP, jadi SMA, jadi kuliah, jadi bekerja, terus diberkati Tuhan. Amang percaya kalian semua anak-anak Tuhan yang tumbuh kuat di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh Amang bagikan kepada anak-anak semua, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang tumbuh kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau senantiasa setiap hari bersyukur, kami mau berdoa, dan kami mau baca firman Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak yang di dalam sekolah, terus menjadi anak-anak yang pintar. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahan sekolah minggunya. Bilang ke papa mamanya dititip ke Amang atau Inang Sintua di WEG-nya masing-masing ya. Atau boleh juga ditransfer ke rekening gereja kita. Di mana nomor rekeningnya? Nanti papa mama boleh lihat di buku warta jemaat ya. Oke, sekarang kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. ibadah kita telah selesai. Kita akan menutup ibadah kita dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai